Bagian 45 ya, menghapus data transaksi atau menghapus data order atau pesanan ya di tabel kita. Oke, sebelumnya kita sudah belajar untuk menghapus data master ya. Itu ada syarat-syarat tertentu ya, yaitu ada beberapa pilihan solusi untuk menghapus data master. Yang kita pilih kemarin adalah kalau data itu digunakan pada data transaksi, pada data yang dia menggunakan data produk, maka tidak boleh dihapus. Tapi kalau dia tidak punya relasi, artinya dia sedang tidak digunakan secara aktif dari tabel lain, maka data masternya boleh dihapus. Nah, berbeda dengan data transaksi ini perlakuannya ya. Ini kita merujuk juga kepada rules kita yang sebelumnya di awal aplikasi. Sebenarnya untuk menghapus data transaksi ini tidak ada kaitan ya. Jadi seperti dicontohkan data mahasiswa dan data prodi. Maka kalau data prodinya yang dihapus ini berbahaya, karena nanti ada mahasiswa yang akan kehilangan prodi seperti itu ya. Nah, tapi tidak jadi masalah kalau mahasiswanya yang dihapus gitu ya. Prodinya tetap ada, mahasiswanya yang dihapus. Misalnya mahasiswanya ada 10, tiba-tiba dia keluar, berarti kan dihapus ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak masalah. Tetapi dalam project kita punya rule tersendiri, yaitu apa? Data order yang sudah selesai, kemarin bahkan tidak boleh diedit ya. Apalagi dihapus, kan logikanya gitu. Jadi tidak seharusnya dihapus kalau data itu sudah selesai, sudah bayar. Kecuali tanggal bayarnya masih kosong. Kalau tanggal bayar masih kosong, boleh dihapus karena dia berarti kan dianggap batal lah katanya, logikanya kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk menghindari terjadinya hapus data secara tidak sengaja, jadi untuk data yang sudah bayar misalnya, yang sudah selesai itu sebaiknya kita nonaktifkan link untuk hapusnya. Jadi jangan dihapus nih, data sudah selesai. Kalau bahasa kasarnya kan uangnya sudah diterima. Nah, dan itu sebagai catatan kas masuk kan begitu ya. Maka tidak boleh dihapus. Nah, caranya supaya tidak bisa dihapus gimana? Menonaktifkan link hapusnya atau bahkan ditiadakan aja. Jadi kalau misalnya sudah selesai, sudah bayar statusnya, maka dia nggak bisa dihapus. Tidak ada link hapusnya. Nah, begitu juga nanti tidak ada link editnya, seperti itu ya. Kalau dia sudah bayar statusnya. Artinya apa? Artinya link hapus itu munculnya pada order yang belum dibayar aja gitu. Ya. Tapi kita tetap harus melakukan konfirmasi ya ketika kita akan menghapus itu untuk data yang belum bayar nih. Tetap konfirmasi, tanyain dulu gitu. Jangan langsung disikat hapus langsung gitu, nggak boleh ya. Tanyain dulu, siapa tahu memang nggak sengaja juga gitu. Kliknya itu loh nggak sengaja. Nah, oke. Seperti itu ya. Nah, kita buatkan link hapus transaksi ini dari file order detail ya. Ini ada sedikit perbedaan. Kita perlu memasukkan ini dulu. Nih, sini ya. Sebelum anchornya, jadi di depannya itu kita masukkan ini dulu nih, yang merah ya. Yang warna merah sampai dengan ke belakang sini namanya operator ternary atau tertiary ya. Jadi itu seperti if. Nah, jika tanggal bayarnya itu sama dengan 0 seperti ini, maka kosong. Tidak sama dengan ya. Ini tidak sama dengan tandanya ini. Jika tanggal bayaran tidak sama dengan kosong, berarti kan ada isinya. Nah, maka linknya nggak muncul di sini. Nah, tapi kalau sama dengan, perhatikan kebalikannya di sini ya. Maka kebalikannya adalah bikinkan anchornya, ada hapusnya. Juga dimasukkan di sini untuk konfirmasinya. Oke, seperti itu ya. Kita buka order, file order ya. View order, detail. Ya, langsung saja, nanti silakan sambil di post ya. Ini sama kita buat seperti tadi ya. Nah, untuk hapusnya kita di sini memasukkan dulu yang namanya, ini saya hapus dulu deh. Nah, PHP Echo. Nah, formatnya seperti ini ya. Ini formatnya. Ini format untuk operator ternary atau tertiary. Itu ada tanda tanya seperti ini, terus ada tanda petik 2.2. Nah, seperti ini sebenarnya ya. Tapi karena kita menggunakan di sini, ini kalau string ya. Kita bikin gini dulu deh. Nah, transaksi ya.
transaksi indeks 0. Tanggal bayar itu tidak sama dengan ini 0000. Nah, ini ya. Ini kosong. Gini aja saya tulis ya, tidak boleh dihapus. Nah, ini boleh dihapus. Nah, kayak gitu aja lah. Ini sementara gini ya. Nah, saya save dulu. Kemudian kita ke order. Kita lihat di sini yang sudah bayar ada 2 ya. Berarti 2 ini harusnya nanti linknya beda nih sama yang ini ya. Nah, kita klik yang ini dulu. Ketika kita klik detailnya, nah ini tidak boleh dihapus. Ya, nanti kita hilangkan aja. Tulisan ini kosongin aja gitu ya. Nah, yang berikutnya yang ini sama nih, yang sudah dibayar nih ya, tidak bisa dihapus juga. Nah, tidak boleh dihapus ya. Tapi kalau dia yang belum bayar, kalau diklik, nah ini boleh dihapus. Ini linknya nanti hapus gitu ya, seperti kita menghapus data master gitu ya, ada link hapusnya. Jadi ketika diklik detail ternyata nggak ada link apa-apa, berarti itu sudah selesai gitu. Nah, kita tahunya seperti itu ya. Nah, sekarang kita rubah lagi di sini. Nah, yang pertama ini kosongin. Kalau tidak boleh dihapus berarti kosong aja, nggak ada link sama sekali. Nah, yang kedua ini diisi dengan anchor. Karena diisi dengan anchor, tanda stringnya dihilangkan ya. Dihilangkan tanda stringnya karena apa? Karena dia menggunakan kode PHP anchor. Nah, sampai sini. Nah, yang pertama seperti biasa order controller, kemudian metodenya, lalu diikuti dengan transaksi indeks 0 ya, kemudian kode. Nah, karena berdasarkan kode menghapusnya ya kan. Nah, segmen yang kedua itu labelnya. Nah, dia. Nah, ini order hapus, kemudian pakai concat ya, tanda titik, transaksi 0 kode hapus. Nah, baru kemudian disambung dengan, nah, ini labelnya disambung dengan array berisi konfirmasi ya, pakai on click. Nah, di sini return confirm, Anda yakin akan menghapus data ini, tanda tanya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kita tes lagi. Ini aja lah ya. Ini boleh dihapus, berarti nanti linknya hapus. Nah, sudah bisa ya. Kalau kita klik ditanya, oke, Anda yakin akan menghapus data ini? Cancel. Oke. Dikirim ke hapus. Hapus. Nah, seperti ini. Blank aja karena belum ada kodenya ya. Nah, ini kode transaksinya muncul di sini. Oke, seperti itu. Udah ya. Kemudian kita cek untuk yang sudah bayar. Harusnya linknya nggak ada. Ini sudah bayar, link hapusnya nggak ada. Ya, kosong ya, seperti ini. Udah beres tuh. Nanti kita tambahin dulu ordernya ya, biar kita bisa hapus. Contoh. Nah, ini sudah beres. Kemudian kita lanjutkan. Ini kode hapusnya. Sederhana aja, karena dia nggak perlu ngecek kemana-mana, tidak perlu menghapus gambar dan sebagainya ya. Polanya dulu kita bikin. Ini di file controller order. Hapus ya. Nah, ini langsung aja if $id, kalau dia false maka tidak terjadi apa-apa. Sama nih ya kasusnya ya. Jadi redirectnya juga ke order, lihat semuanya berhasil atau tidak berhasil, itu semuanya ke situ. Ini tidak ada kode. Else, ini nanti ada kodenya. Nah,
Nah, kemudian di sini return redirect to, ini menuju ke order, lihat, langsung larikan ke sana aja. Nah, sekarang yang ini nih. Nah, di sini langsung proses delete ya. Kita simpan dulu di status. Nanti setelah itu baru dicek terjadi penghapusan data atau tidak ya. Kita pakai status DML, kemudian data delete, D-nya besar ya untuk delete-nya. Kemudian dari tabel apa? Pesanan. Arraynya kode ya, transaksikan kode $ID. Nah ini. Oke, kemudian if sama dengan 1, kalau dia 1 maka tampilkan pesan begitu ya. Oke, data order berhasil dihapus. Nah, else-nya ini hanya pesan aja lagi, ini gagal ya. Pesan data order gagal dihapus. Nah, kemudian bikinkan sessionnya untuk menampilkan set place data. Yang dikirim adalah pesan, isi pesannya ada di dalam pesan ya, seperti itu. Sudah ya. Nah, seperti ini, berhasil sama gagal. Sudah ya. Nah, kita tes dulu untuk proses hapusnya. Di sini hapus slash gitu ya, tanpa kita menyebutkan apa-apa, hapus. Harusnya kembali lagi ke sini. Oke, seperti itu ya. Nah, terus kita klik seperti ini, lihat. Ini kan sudah bayar ya, dia nggak bisa dihapus. Nah, sekarang kita coba yang ini, yang bisa dihapus. Nah, tapi kodenya kita bikin salah nih. Nih, hapus tapi kodenya kita ubah. Misalnya gini. Hapus, kemudian ini ada tambahan 1 ya. Ada orang iseng lah pokoknya gitu ya. Teng, di enter. Nah, harusnya gagal dihapus. Kenapa? Karena data itu gak ada. Kode itu tidak ada. Oke ya. Nah, saya sayang sekali kalau menghapus data ini, jadi saya tambah data baru ya, karena kita kan sudah bikin insert datanya ya. Nah, misalnya gini, produknya banner sekarang, pesannya 2, harusnya nanti 60.000 ya, dan ini belum dibayar, jadi simpan. Oke, yang ini datanya ya, yang ini belum bayar. Nah, kita mau hapus ini, klik di sini. Tadi order berhasil ditambah ya. Nah, sekarang kita klik hapus, konfirmasi, oke. Kalau saya oke kan, dia kembali lagi lihat dan datanya hilang. Oke, seperti ini. Sudah berhasil menghapus data transaksi. Dan ini nggak perlu kita lihat gambarnya hilang apa enggak ya, karena dia nggak ada punya gambar. Yes, seperti itu. Oke, silakan sambil dilihat kembali kode-kodenya, di pause videonya, dipastikan sudah sama gitu ya dengan apa yang saya praktekkan. Jangan lupa untuk memperhatikan besar kecilnya huruf dan sebagainya. Kita masuk ke bagian ke-46, yaitu mengupdate data master. Ya, ini agak sedikit ribet update ini karena nanti berhubungan dengan gambar juga. Kalau dia diupdate, gambarnya juga harus diupdate. Seperti itu ya. Oke, itu bagian ke-46.